Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah tempat disebut sekolah bukan karena bentuk bangunannya. Sebuah tempat disebut sekolah bila di sana ada proses belajar mengajar. Dimanapun bila di situ ada pendidik, ada peserta didik, ada yang belajar, maka di situ disebut sebagai sekolah. Karena itu sekolah disebut baik itu bukan gedungnya yang baik. Sekolah disebut baik bila proses belajar mengajarnya berjalan dengan baik. Itu tujuan pendidikan. Sarana prasarana yang baik itu akan menunjang proses belajar mengajar. Tapi belajar mengajarnya bukan sarana prasarananya. Akan bisa mendidik dengan baik dan anak-anak pun akan bisa belajar dengan baik. Sekarang sudah hadir gedung-gedung sekolah yang bisa memfasilitasi proses pendidikan yang berjalan baik di Kepulauan Seribu. Pendidik, jadikan setiap sekolah menjadi tempat penumbuhan. Saya ulangi, penumbuhan karakter anak-anak yang baik. Bukan pembentukan, penumbuhan. Tempatkan anak-anak yang datang ke sekolah ini seperti biji buah apapun, pohon apapun, itu bijinya sama, tapi dia ditempatkan di pot yang lahannya beda, tanahnya beda, dia akan tumbuh dengan berbeda. Kalau lahannya tanahnya subur, dia akan tumbuh jauh lebih baik daripada tanah yang tidak subur. Betul tidak sekalian? Dan kita bisa mengarahkan pertumbuhan biji itu, tapi tidak bisa membentuk, bisa mengarahkan. Beri sinar matahari dari kanan, dia akan belok ke arah kanan. Beri sinar matahari dari kiri, dia akan belok ke arah kiri. Rangsangan yang diberikan. Karena itu, Bapak Ibu semuanya, pesan saya, setiap sekolah di sini harus bisa menjadi tempat penumbuhan. Supaya bisa tumbuh bagaimana? Saya kalau datang ke sekolah, mau nyium di sekolah ini bagus enggak nih? Bukan lihat UN-nya, bukan lihat angka UN, bukan di situ. Kecium sekolah ini bagus apa tidak, itu begitu datang anaknya terlihat ceria atau tidak. Kalau anaknya ceria, sekolahnya sekolah bagus ini. Karena yang dibutuhkan adalah bagi anak itu tumbuh dalam suasana yang menyenangkan. Gurunya harus senang, mengajar dalam senang hati. Anaknya juga begitu. Karena itu saya pesan 8 sekolah ini dan semua sekolah di Kepulauan Seribu harus menjadi sekolah yang menyenangkan bagi setiap anak-anak. Menyenangkan itu cirinya gampang, Pak. Anak datang ke sekolah senang hati, berada di sekolah senang hati, pulang di sekolah baru berat hati. Jangan terbalik, datang berat hati, di sekolah berat hati, pulang senang hati. Nah, ini ada masalah nih sekolahnya nih. Jadi Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu akan mendidik anak-anak bukan untuk zaman ini, zaman besok. Zaman besok udah beda, jangan dibayangkan seperti sekarang. Karena itu SMK di sini, sekolah dasar dan lain-lain membayangkan yang masa depan. Saya katakan tadi karakter. Karakter itu dua, karakter kinerja dan karakter moral. Karakter kinerja, kerja keras, tangguh, ulet, beriman, bertakwa, itu karakter kinerja itu. Karakter moral, iman, takwa, jujur, itu karakter moral. Kita ingin dua-duanya. Jadi tumbuhkan di sini. Bagi guru-guru SMK, ajak anak-anaknya untuk memulai semua kegiatan dengan kesadaran kita makhluk. Bagi yang beragama Islam, tanyakan, kalian sholat subuh atau tidak? Ini tadi pesannya Pak Bupati juga cerita. Sholat subuh apa enggak kalau pagi? Siang, tanyakan. Bagi yang beragama lain, tanyakan juga. Pastikan bahwa karakter moralnya ada. Lalu karakter kinerjanya, kerjanya keras, tuntas. SMK ini keterampilan. Pastikan mereka orang-orang yang kerja keras, kerja tuntas. Jadi pesan saya kepada para guru, para pendidik, para kepala sekolah, jadikan sekolah ini sekolah-sekolah yang menumbuhkan karakter,
kinerja dan moral, bangun suasana sekolah yang menyenangkan. Kalau gurunya senang, muridnya senang, insya Allah sekolahnya akan baik. Dan kelak kemudian hari mereka nanti akan mengembangkan dirinya di masa yang akan datang. Kalau seorang anak bisa jadi pembelajar, dia akan sukses di kemudian hari. Kata kunci, pembelajar, kapanpun belajar. Bila anak pembelajar, Bapak Ibu bisa lepas kemana saja, nggak usah khawatir, karena dia akan belajar terus. Tapi bila kita latih anak kita untuk bisa menjawab ujian, maka dia sukses di ujian. Sesudah itu dia belum tentu akan bisa sukses di dalam hidupnya. Jangan latih anak untuk sukses ujian akhir, tapi latih anak untuk jadi pembelajar seumur hidup. Selamat mengajar, selamat berkarya. Pada para kepala sekolah, tolong sekolahnya dirawat dengan baik. Rawat dengan baik, periksa terus kamar mandinya. Jangan ditulisin kamar mandi guru, kamar mandi siswa. Kamar mandi guru bersih rapi, kamar mandi siswa bermasalah. Pastikan semuanya rapi, semuanya bersih. Kalau ada masalah, segera diperbaiki. Jangan ditunda sampai sudah masalahnya parah. Bereskan dari awal. Bila itu bisa dilakukan, maka insya Allah sekolah ini akan baik. Saya, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah melihat sekolah itu dibagi kamar mandi guru, kamar mandi anak, maka kita tidak sedang melatih anak-anak untuk bersih. Kita akan biarkan anak-anak kotor dan kita pastikan gurunya bersih. Kalau kamar mandinya jadi satu, maka dua-duanya akan bersih, dua-duanya akan rapi, dan sekolahnya akan bersih dan rapi, pasti. Tapi udah dipisah, udahlah. Itu artinya gurunya ngurusin dirinya sendiri, siswanya ngurusin sendiri. Tidak bisa, jadikan satu. Dan ini kita pastikan jadi SOP baru Pak nanti di semua sekolah, bahwa kamar mandinya sama. Kalau kamar mandinya sama, insya Allah akan semuanya berlatih untuk bersih dan rapi. Sekali lagi selamat, terima kasih kepada semua yang sudah bekerja di belakang layar. Saya dan Pak Kadis yang bicara depan mikrofon. Tapi di belakang ini semua ada ratusan orang yang bekerja tak terlihat, bekerja yang hasilnya kita saksikan hari ini. Kita sampaikan terima kasih pada semuanya. Itu dari saya, terima kasih.